لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال من أمره وبعد قال ambil balik dari muka surat 111. Yahya ibnu Mu'az Ar-Razi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, perangilah nafsu anda dengan ketaatan dan riyadhah. Riyadhah itu adalah mengurangkan tidur, sedikit baca, sedikit bicara, menanggung derita daripada gangguan orang lain, dan sedikit makan. Dari kurang tidur dihasilkan kejernihan keinginan. Dari sedikit bicara dihasilkan keselamatan dari segala penyakit. Dengan menanggung derita akan dicapai segala tujuan. Dan dari sedikit makan dihasilkan kematian syahwat. Kerana dengan banyak makan dihasilkan kekerasan hati dan kehilangan cahayanya. Cahaya hikmah adalah lapar, sedangkan kenyang akan membuat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terangilah kalbu kamu dengan lapar. Perangilah nafsu kamu dengan lapar dan dahaga. Kekalkanlah perlindungan di pintu syurga dengan lapar. Sebab pahala di dalam hal itu adalah seperti pahala orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak ada perbuatan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding lapar dan dahaga. Orang yang memenuhi perutnya tidak akan masuk ke kerajaan langit dan tidak merasakan manisnya ibadah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya tidak pernah kenyang sejak masuk Islam. Karena itu saya merasakan manisnya beribadah kepada Tuhan.
Saya tidak pernah puas sejak masuk Islam. Karena itu saya merindukan pertemuan dengan Tuhan. Sebab banyak makan menyebabkan sedikit ibadah. Apabila seseorang banyak makan, badannya terasa berat, matanya terserang mengantuk, dan anggota-anggota tubuhnya menjadi lemah. Darinya tidak diperoleh sesuatu apapun. Tidak dapat bersungguh-sungguh selain tidur. Oleh kerana itu, ia menjadi seperti bangkai yang dilemparkan. Demikian dikutip dari Minhajul Abidin. Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, janganlah banyak tidur dan makan, kerana orang yang banyak tidur dan makan akan datang pada hari kiamat sebagai orang yang miskin daripada amal-amal saleh. Demikian disebutkan di dalam Minyahul Fana. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kamu mematikan hati dengan banyak makan dan minum. Sebab hati itu akan mati bagai tanaman yang sering disiram air. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh orang-orang soleh, bahawa perut itu bagai periuk yang berada di bawah hati, yang mendidih, dan asap sampai padanya. Banyaknya asap akan mengotori dan menghitamkannya. Banyak makan menyebabkan sedikit pemahaman dan perolehan ilmu. Sebab kenyang dapat menghilangkan kecerdasan. Dikisahkan dari Yahya ibnu Zakaria alaihissalam bahawa iblis menampakkan diri kepadanya dengan membawa gantungan. Yahya bertanya kepadanya, apa ini? Ini adalah syahwat yang diburu anak-anak Adam, jawab iblis. Apakah engkau menemui gantungan untukku? Tanya Yahya lagi. Tidak. Kecuali jika pada suatu malam engkau pernah merasa kenyang. Dengan itu kami membuatmu merasa berat untuk menunaikan salat, jawab iblis. Tidak diragui bahawa saya tidak pernah lagi kenyang sesudah itu, kata Yahya. Tidak diragui bahawa saya tidak menasihati sesiapa pun selamanya, jawab iblis. Ini berkenaan orang yang tidak pernah kenyang sepanjang hidupnya, kecuali satu malam sahaja. Apatah lagi bagi orang yang tidak pernah lapar satu malam pun sepanjang hidupnya. Bagaimana ia dapat gemar beribadah? Juga dikisahkan dari Nabi Yahya ibnu Zakaria alaihissalam bahawa pada suatu ketika ia pernah memakan roti gandum sehingga kenyang. Lalu pada waktu malam itu ia tidur hingga meninggalkan wiridnya. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, Yahya, apakah engkau menemui sebuah rumah yang lebih baik bagimu dari rumahku? Atau apakah engkau menemui jiran tetangga yang lebih baik bagimu daripada berjiran denganku? Demi keagungan dan kemuliaanku, kalau engkau melihat syurga Firdaus dan memandang neraka Jahanam, nescaya engkau menangis dengan nanah bercampur darah sebagai ganti air mata, dan engkau mengenakan baju besi sebagai ganti tenunan kasar. Kemudian kata musannif, tajuk lain nyanyian. Okey. Kita terus lagi pengajian kitab kita ini. Kita masih lagi di topik riadah dan hawa nafsu. Riadah dan hawa nafsu sebagai satu bentuk latihan untuk menundukkan nafsu kita. Ya, satu bentuk proses untuk merendahkan dan menundukkan nafsu kita bagi mencapai mencapai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah pun kita berbincang ada 4
perkara awal yang perlu kita berikan perhatian dan perlu kita riyadahkan dia supaya dia menjadi ataupun supaya dia berada di tahap yang paling rendah. Nah, ini berdasarkan kepada paragraf yang kita baca, berdasarkan kepada siapa? Yahya ibnu Mu'az ar-Radhi, tabi'in ini. Nah, beliau meriwayatkan ada 4 perkara yang perlu kita latih. Pertama, katanya mengurangkan tidur. Nah, syukur Alhamdulillah, Bafas ini hari tidur 2 jam saja. Dia tidur daripada jam 2 pagi tadi sampai jam 10 malam, 2 jam, jam 10 siang tadi. 2 jam saja dia tidur. Alhamdulillah. Dan begitu juga yang lain-lain. Termasuk Mimi, termasuk Sila, Atul, Lina. Yang kedua, latihan yang kedua, riadah yang kedua perlu berlaku kepada kita adalah sedikit bicara, kurang bercakap. Melainkan perkara-perkara yang membawa manfaat, sama ada ilmu kah, Al-Quran kah, sunnah kah, hadis. Nah, mengurangkan bicara atau sedikit bicara, nah bercakap-cakap yang tidak membawa faedah. Cerita cantik lah, cerita bedak lah, cerita lipstick lah, cerita... Nah, tidak payah cerita begitu. Cerita masak boleh. Betul. Kerana masak adalah bagian daripada ilmu. Bagi orang perempuan, bagi kami orang lelaki pun sama saja. Jadi sedikit bicara. Ada pendapat lain yang menghaluskan perbincangan tentang sedikit bicara ini. Mereka mengatakan bicara-bicara yang tidak membawa faedah kepada akalmu, hatimu dan tingkah lakumu. Nah, mereka lebih menghalusi dengan mengatakan begitu. Nah, yang lain mengatakan bicara-bicara yang tidak ada lagha di dalamnya. Jadi kurangkan itu. Ya. Mau ganti dengan apa? Mau ganti dengan baca Quran kah, zikir kah, berbincang ilmu kah? Nah, gitu. Yang ketiga, menanggung derita daripada gangguan orang lain. Nah, menanggung derita, kita urai sudah itu dengan makna tidak membalas. Dan tidak membalas, tidak bertindak balas. Nah, orang hina kita, kita tidak membalas. Orang apapun kepada kita, kita tidak bertindak membalasnya. Itulah maksud menanggung derita. Kan? Berdasarkan itu kita bercakap juga berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ard wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Itu pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala tentang hamba-hambanya yang hubungannya bagus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mereka sedikit pun tidak terkesan dengan gangguan orang lain. Mereka sedikit pun tidak terkesan dengan dengan tohmahankah, penghinaankah atau apapun daripada orang-orang yang jahil. Ya? Nah, itu maksud menanggung derita. Nah, kita perlu melatih diri kita, meriadahkan diri kita daripada hal demikian. Kita doakan saja, seolah-olahnya begitu. Nah, kalaupun mau menegur dengan baik. Nah, itu. Okey. Dan yang keempatnya, kita perlu riadahkan diri kita adalah sedikit makan atau mengurangkan makan. Atau lebih tepat adalah puasa. Kan? Itu lebih tepat. Sedikit makan atau mengurangkan makan. Nah, lebih tepat adalah puasa. Jadi kita riadahkan diri kita berpuasa. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, lanjutan daripada Yahya ibnu Mu'az ini.
Katanya dari kurang tidur dihasilkan kejernihan keinginan. Dari kurang tidur, kita melatih, kita meriadahkan diri kita dengan kurang tidur. Nah, di sana akan menghasilkan kejernihan keinginan. Kejernihan artinya bersih. Kejernihan air bersih. Keinginan, nah itu kita makna bagi kita. Makna bagi kita makhluk. Adapun makna bagi Allah Subhanahu wa taala ialah kehendak, betul kan? Nah, iradah. Perkataan iradah bagi Allah maknanya kehendak. Nah, bagi kita maknanya keinginan. Bagi makhluk maknanya keinginan. Nah, jernih keinginan. Bersih keinginannya. Faham tak? Nah, jika dia rasa mau berbini, ada rasa-rasa mau perempuan sudah dia, jika dia lelaki. Nah, keinginannya bersih. Dia tidak pikir yang bukan-bukan, betul kan? Sama saja perempuan, jika berkeinginan mau lelaki, nah keinginannya bersih. Sesuai dengan Allah, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan melakukan perkara-perkara yang salah. Nah itu, begitulah hal-hal yang lain. Keinginan menjadi bersih. Sekiranya keinginan itu bersih, dia akan membawa kepada kebaikan. Kan? Sekiranya keinginan itu buruk, nah itu akan membawa kita kepada keburukan. Bersih dan buruk ukurannya, baik dan buruk ukurannya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan akal kita. Nah, baik dan buruk, sekiranya Allah mengatakan itu baik, maka itu perlu baik kepada kita. Sekiranya Allah mengatakan itu buruk, nah perlu buruk juga kepada kita. Nah, ini berarti baik dan buruk itu ukurannya adalah wahyu. Ya. Nah, kadang-kadang jika tidak diukur dengan wahyu, yang buruk itu kita rasa baik. Nah, disitulah terjadinya kekotoran dalam keinginan kita. Dan yang salah itu kita rasa betul. Nah, disitulah terjadinya kekotoran pada keinginan kita. Yang buruk itu kita rasakan benar. Disitulah terjadinya kekotoran dalam keinginan kita. Kenapa? Karena bercanggah dengan wahyu. Ya. Nah, jadi setiap yang bercanggah dengan wahyu dan kau menginginkannya, nah itu adalah keburukan. Itu adalah kekotoran. Itu adalah kefasadan daripada keinginan kita. Ya, nah macam-macam keinginan kita. Pada ukuran kita baik saja nampak. Betul kan? Pada akal kita, pada keinginan kita. Kenapa? Kerana keinginan kita lazimnya terhimpun dengan hawa nafsu. Sedangkan kehendak Allah Subhanahu wa taala lazimnya adalah fitrah. Jadi kejernihan keinginan ini juga merupakan perkara paling asasi. Ya, itu pandangan ulama. Ya. Perkara yang paling asas dalam perjalanan hidup kita. Kerana kotornya keinginan kita, nah kita semakin kotor, semakin kotor, semakin kotor, semakin kotor. Apalagi dalam jangka masa yang begitu panjang. Faham tak? Nah, ini kita kaitkan dengan hadis baginda Nabi SAW, dosa akan menyebabkan kita ingin terus berdosa. Ya, kita baca sudah hadisnya. Boleh tidak tahu kamu orang ulang sampai mana sudah. Dalam kitab Atharul Ma'asi. Nah, kenapa kita berdosa? Semakin kita mau terus berdosa. Kenapa? Jawabannya karena keinginan kita kotor. Paham tak? Nah, lawan daripada perkataan tadi. Nah, karena kekotoran keinginan kita itu, nah dia akan terus kotor, terus kotor, terus kotor, terus kotor. Nah itulah, terus berdosa, terus berdosa, terus berdosa, terus berdosa. Maka Nabi mentakhriskan, Nabi menyebut hadis bahawa dosa itu akan menyebabkan engkau terus berdosa. Nah, itu. Nah justru, walaupun disebutkan tadi sudah,
kejernihan keinginan adalah perkara yang paling asas dalam kehidupan dan ibadah. Bahkan hidup kita boleh menjadi ibadah. Kita belajar sudah daripada kitab Tanwirul Qulub. Hidup kita satu hari satu malam 24 jam. Nah 24 jam itu boleh ya menjadi ibadah keseluruhannya. Tidak kira apapun keadaan kita, situasi kita ketika itu. Nah boleh saja menjadi ibadah sekiranya jernih keinginanmu. Ya kan? Sekiranya keinginan kita jernih, keinginan kita bersih. Nah, dengan bekerja. Nah, keinginan yang bersih itu kerana Allah Subhanahu wa taala mau menafkahkan anak isteri, mau infak sabilillah, mau sedekah, mau itu, mau ini. Dengan nah, bukan kerja, yang lain kerja untuk simpan duit mau menikah. Nah, itu juga ibadah. Yang perempuan kerja dia simpan duit mau bantu bakal suami. Nah, itu contoh saja. Okey, tidak ada kena mengena yang hidup maupun yang telah mati. Nah, begitu bah. Ya. Sisi lain pula dia apa? Apa saja dalam tempo 24 jam itu sekiranya apa ya, keinginan kita jernih, maka dia akan mencetuskan kebaikan, kebaikan dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerana itu boleh sebut tadi ya, kejernihan keinginan adalah asas kepada hidup kita menjadi ibadah. Faham betul? Jadi itu yang perlu dididik. Itu yang perlu dilatih. Itu yang perlu diriyadhahkan. Nah, jika fikiran kita, jika keinginan kita tidak jernih, hanyut saja kita. Ya. Datang iPhone 13, kita gila iPhone 13. Datang iPhone 20, kita gila iPhone 20. Nanti datang itu kita gila, datang ini kita gila, penuh dengan gila saja kita. Gila itu merupakan bagian daripada kekotoran. Ya. Yang sepatutnya kita tidak terkesan dengan apapun. Fahamkah? Faham Lina? Okey. Jadi kata musannif dengan merakamkan perkataan tabi'in Yahya ibnu Mu'az bahawa dari kurang tidur dihasilkan kejernihan keinginan. Rupanya mau menghasilkan kejernihan, kebersihan keinginan adalah dengan kurang tidur. Nah, ini hari wali tidur satu hari, Pak. Aku tidur saja, lepas ku tidur. Bangun kerja pagi tadi, pening melayang saja. Aku balik ku tidur, ku sakit baju. Nah, keluar tengok Jul buat simen di situ, Masya Allah, jasanya sangat besar, Pak. Nanti kita berak saja Jul dapat pahala. Kita berak saja Jul dapat pahala. Betul, Pak. Dibuatnya simen di situ, Pak. Kering sudah, Jul? Ada air lagi. Nah, besok kita kena buka lain. Okey. Nah, jadi apapun terkait dengan membersihkan keinginan, nah itu kita perlu latih, kita perlu riyadhahkan diri kita dengan kurang tidur. Kan? Nah, maksud kurang tidur di sini apa ya? Maksud kurang tidur di sini antara lain adalah tidur sesuai dengan keperluan tidur. Nah, itu maksudnya. Kan? Nah, kalau keperluan tidur itu, sebab tidur itu pada dasarnya disebut tidur, tetapi dalam dalam Al-Quran menyebut itu adalah istirahat. Itu adalah istirahat. Ya kan? Wa ja'alna al-laila libasa. Allah mengatakan kami jadikan malam itu sebagai pakaianmu. Nah, kemudian pakaian itu ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain
dengan makna istirahat. Nah, jadi tidur itu adalah istirahat. Istirahat dari apa? Kita selalu mengaitkan istirahat dari kerja, gitu kan? Pada hakikatnya dia adalah istirahat dari ibadah. Paham enggak? Nah, tidur itu merupakan bagian daripada istirahatnya kita daripada ibadah. Di mana ibadahnya? Nah, 24 jammu itu, ya, 24 jam yang berjalan di dalam hidup kita itu boleh menjadi ibadah. Aku bilang sudah tadi kan? Satu hari, satu malam, 24 jam. 24 jam kita itu, kita belajar sudah sebenarnya. 24 jam. Nah, ini semuanya boleh jadi ibadah berdasarkan kepada fakta Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala. Kita tunjuk sudah strukturnya ya. Nah, apakah yang mempengaruhi 24 jam itu menjadi ibadah? Kan? Nah, yang mempengaruhi kita sebut sudah kejernihan. Kejernihan apa ya? Kejernihan keinginan. Keinginan itu tempatnya di hati. Jadi kejernihan keinginan itulah yang mempengaruhi 24 jam kita itu menjadi ibadah. Ya. Jadi dalam 24 jam itu ada satu masa disebut dengan istirahat. Istirahat. Ini bahasa Arab ya. Kemudian Melayu pinjam rehat-rehat. Asalnya bahasa Arab. Istirahat. Oke? Dan istirahat ini juga, ya, jika kita berada di dalam kejernihan keinginan, nah ini juga termasuk ibadah. Maka dikatakan tidur pun ibadah. Ya. Okay. Jadi 24 jam ibadah itu kita diberikan istirahat. Nah, kita boleh beristirahat. Bukan beristirahat daripada kerja, bukan beristirahat daripada itu, daripada ini. Nah, hakikatnya adalah istirahat daripada ibadah. Okey. Nah, itulah terkait dengan tidur. Sedangkan pada sisi lain, alil-alil wara, orang-orang sadar, nah dia mengaulakan ibadah gitu kan. Ibadah. Mereka mengaulakan, mengutamakan ibadah daripada tidur, daripada makan, daripada hal apapun. Nah, itu alil wara, orang-orang sadar. Nah, mungkin berbeza dengan kita. Kita menjadikan ibadah itu perkara nomor 2 dan kita mengaulakan yang lain, mengutamakan yang lain. Nah, sebenarnya mungkin kita mengutamakan tidur. Kita mengutamakan makan. Kita mengutamakan sosialisasi, bergaul. Kita mengutamakan itu, mengutamakan ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadi pilihan kedua, menjadi second choice, menjadi third choice dan sebagainya. Nah, itu contoh ya. Mudah-mudahan Walid pun dapat pengajaran dari situ. Dan tugas kita adalah mengaulakan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah mengutamakan. Dan riyadhah yang kita maksudkan tadi adalah untuk kembali mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala dan agama. Faham tak? Nah, itu tugas kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala jadi tetap jadi pilihan kedua, ketiga, nah, tetap kita dalam keadaan yang kalau mau menyebut ukurannya, nah kita tetap tidak jernih. Dengan keinginan kita tidak jernih. Itu istilahnya. Apa keinginan tidak jernih? Nah, masih kotor. Keinginan kita masih kotor, hati kita masih kotor. Ya, paham enggak? Nah, orang menggunakan istilah hati kotor. Tadi Walid baca di satu dipanggil status. Bercakap tentang jiran. Nah, mereka berbincang tentang hati kotor. Ingat?
kejiranan yang hati tidak bersih. Nah, seolahnya begitu mereka berbincang. Jadi istilah hati kotor ini menjadi apa ya? Menjadi percakapan semua orang. Tapi mereka bercakap di permukaan. Ya, mereka bercakap di permukaan. Mereka tidak bercakap di pertengahan dan dasarnya. Dan kita bercakap dasarnya. Ya. Kita bercakap dasarnya yang menjadi puncak kepada kotornya hati. Nah, itu. Oke. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Apa riadah yang kita perlu lakukan? Nah, riadah yang perlu kita lakukan adalah kurangkan tidur. Ya kan? Nah, jika ada ruang antara tidur pada waktu tertentu, nah kita masukkan zikir, kita jadikan zikir, kita jadikan tilawah Quran atau apa, gitu kan? Oke. Nah, tadi boleh sebut sudah. Jika keinginan kita bersih, statik, ya, bukan tidak konsisten ya, statik bersih. Nah, dia akan menghasilkan tindakan-tindakan kita yang juga bersih. Ya. Karena asas kepada tindakan kita adalah keinginan kita, betul? Betul kan? Paham gak? Asas kepada tindakan kita apapun adalah keinginan kita. Jika tidak ada di dalam keinginan kita, itu jadi keterpaksaan. Betul kan? Paham gak? Nah, Mizi tidak menginginkan buat kerja pagi-pagi. Tapi perlu datang juga, aku. Nah, itu keterpaksaan sudah kan? Nah, Mizi datang secara terpaksa, betul kan? Ada kalanya riyadhah menuntut kita memaksa diri, tahukah? Nah, itu. Kita memaksa diri kita. Jelas ya? Macam mau solat pula juga, kan? Kita paksa diri kita solat. Nah, akhirnya baru kita jadi mudah solat, ringan solat, betul kan? Nah, jika kita tidak paksa diri kita, nah payah mau solat. Jangan nanti dipegang tiang. Jadi payah mau solat. Betul? Nah, jadi kita paksa. Ada orang yang paksa dirinya bertahun-tahun. Ya. Itu pun masih tidak solat juga. Banyak ragamnya mau solat. Itulah, inilah. Jadi tetap bermula dengan memaksa diri. Betul kan? Nah, jadi kita bercakap tentang ini. Nah, kita perlu memaksa diri kita untuk kurang tidur. Kita perlu memaksa diri kita untuk kurang makan. Kita perlu memaksa diri kita untuk itu, untuk ini. Ya kan? Tapi boleh fokuskan lebih kepada kita perlu memaksa diri kita untuk kurang tidur bagi menghasilkan kejernihan hati. Kenapa? Karena kejernihan hati itu diperlukan untuk meneruskan kehidupan kita seterusnya. Paham tak? Nah. Jelas begitu? Nah, jika tidak, mungkin hari ini kau jernih, esok kau kotor. Lusa kau jernih, nanti hari lain kau kotor. Atau pagi kau jernih, petang kau kotor. Nah, bercampur baur begitu, nah tidak statik dia. Karena tidak statik itulah kita tidak dapat merasakan kelazatan, kemanisan, keindahannya. Paham tak? Nah, itu. Paham betul? Nah, pagi bagus, petang merapu, petang bagus, pagi merapu. Nah, keadaan-keadaan ini menyebabkan kita tidak dapat merasakan kemanisannya. Padahal kemanisan, kelazatan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu wujud, benar-benar wujud. Ya, kita bincang sudah di kitab mana itu? Kitab Mukasyafatul Qulub. Betul kan? Tanwirul Qulub. Nah, kitab Tanwirul Qulub. Memang ada, memang betul, memang benar. Hanya saja kita tidak merasakan. Ya kan? Hanya saja kita tidak merasakan. Kenapa kita tidak merasakan? Nah, karena kita membiarkan kekotoran itu melumuri keinginan kita atau melumuri hati kita. Dan kita membiarkan kabus-kabus kotor itu menutup hati kita. Nah, sampai-sampai kita tidak merasakan apapun
dalam hal hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hubungan itu dalam hal sekecil apapun kita dapat rasakan, tahukah? Yang namanya hubungan hal sekecil apapun kita dapat rasakan. Nanti kau ada boyfriend, nah boyfriendmu ada perempuan lain, kau boleh rasa apa? Kau tahukah? Paham, Mizi? Paham, Fas? Nah, kau boleh rasakan bahawa dia mesti ada orang lain dia sedang berkomunikasi ini selain aku. Kamu boleh rasakan. Paham tak? Nah, kecuali kau pun rewang sama, dia pun rewang. Rewang sama rewang, itu cerita lain. Nah, satu jujur, satu rewang. Nah, yang jujur itu dapat merasakan perbezaan. Paham tak? Nah, itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Nah, demikian juga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya. Jadi ada rasanya. Gitu. Okey. Kemudian kata musannif dari sedikit bicara. Nah, sedikit sembang, sedikit cakap, melainkan hal-hal yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dihasilkan keselamatan dari segala penyakit. Dihasilkan keselamatan itu pertama. Dari segala penyakit itu kedua. Ya. Nah, kenapa? Bagaimana relate-nya? Hubungannya bagaimana ini? Okey. Pertama, dihasilkan keselamatan. Selalu orang kita bercakap kerana mulut, badan binasa. Dengan? Nah, kerana mulut kita membawa kebinasaan kepada badan kita, membawa keburukan. Membawa kebinasaan, nah sebut saja membawa keburukan kepada badan kita. Ini satu sisi. Satu sisi lain, keselamatan dari segala penyakit. Nah, Walid ingat balik, apakah di situ diceritakan segala penyakit dalam kitab teks Arabnya? Nah, ini terjemahannya. Nah, dia musannifnya dalam penjelasannya mengatakan bahawa segala penyakit itu terkait dengan doa kita. Katanya di situ, apabila kita banyak bercakap tanpa kita sedar, ada kalanya kita seperti mendoakan kepada kita atau kepada orang lain. Dia kaitkan di situ. Jadi Walid pun cari juga macam mana macam mana istilahnya kita tadi, sedikit bicara dihasilkan keselamatan dari segala penyakit. Walid cari juga, Pak. Nah, rupa-rupanya dihasilkan keselamatan. Ambil adik putra, sekali lagi dia langgak tiang. Okey. Dihasilkan keselamatan dari segala penyakit itu maksudnya doa, ya. Kerana ketika kita bercakap itu kita macam-macam, kan? Mampuslah kau. Nah, itu bercakap orang sekarang, kan? Pergi matilah kau. Sedangkan cakap-cakap itu tidak ada pada zaman Rasulullah, sekalipun bahasa Arab diterjemahkan kepada bahasa kita. Nah, yang ada bagaimana? Mudah-mudahan Allah merahmatimu. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepadamu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kau sebahagian daripada orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah membaikkanmu. Nah, itu cakap-cakap baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan cakap-cakap kita sekarang, Masya Allah, pergi mampus kau, mati dari lebih baik, macam begitu cakap. Apa lagi? Marif bagi idea sikit, Marif. Apa orang luar cakap, Marif? Orang zaman now. Orang zaman now. Hidup lagi. Ini kan? Ingat mati dah, rupanya hidup lagi. Itu cakap orang sekarang. Jadi cakap-cakap ini boleh menjadi doa, tahukah? Bahkan ada hadis sahih tentang doa itu adalah apa yang kau cakapkan. Nah, kalau kau cakapkan kebaikan, mudah-mudahan mendapat kebaikan. Kalau kau cakap itu merupakan keburukan, mudah-mudahan mencapai keburukan.
Karena ini perlu dilihat dari sudut apa ya? Perlu dilihat dari sudut kerohanian. Nanti kamu orang marah Walid Ba. Walid Ba selalu cakap kami mangot. Nanti kami mangot betul, Ba. Itu tarbiyah ataukah? Tidak sama, Ba. Ha? Itu tarbiyah lain, Ba. Kan? Pengajaran tarbiyah itu lain. Nah, paham gak Tul? Nah, kau jangan marah Walid Ba. Walid kasih tahu kau mangot supaya kau jangan mangot. Nah itu. Kan? Oke, itu sisi ya. Satu sisi yang kita selesai sudah fahamnya. Sisi lain adalah keselamatan. Nah, sejauh mana dengan sedikit bicara atau banyak berdiam itu memberi keselamatan kepada kita? Banyak. Banyak. Antara lain kita berbincang sudah di dalam kitab kita. Tuhfatul Raghibin. Kita bincang sudah ya. Ya. Tahukah kita bincang apa? Hal yang membatalkan Islam dengan perkataan. Nah, kita bincang sudah kan? Nah, itu antaranya dari sudut itu. Nah, artinya apa? Artinya sedikit bicara itu membantu kita mengurangkan risiko yang boleh membawa kepada batal agama. Tahukah? Nah, apalagi kita dalam keadaan jahil, tidak tahu apa. Kita berbincang-bincang, bercakap-cakap, bersembang lebih-lebih, nah sampai-sampai hal itu membawa kita kepada binasa agama kita. Ya kan, Jul? Bahaya itu kan? Boleh pernah dengar bahawa orang bersembang. Kedai kopi. Rancak saja bersembang. Tetapi dalam bersembang itu, mereka sedang menghina agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sedang menghina Allah, mereka sedang menghina Rasul, mereka sedang menghina Al-Quran tanpa mereka sedar, tahukah? Seronok saja, kukik, seronok saja. Masya Allah. Itu antara perkara yang pada sisi kita, orang-orang yang memahami ilmu, bahaya, kan? Hal yang bahaya. Nah, bahaya itulah yang kita kaitkan dengan keselamatan itu tadi. Ya. Nah, bercakap sampai tidak tahu apa. Bercakap mungkin sisi lain bercakap sampai kita meletakkan Allah seperti makhluk saja. Kita menyamakan Allah seperti makhluk saja dan sebagainya. Nah, justru berdiamlah kita. Takut banyak cakapnya kita, banyak salahnya. Kan? Apalagi salah itu membawa kepada kerosakan akidah kita, ibadah kita dan adab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hal-hal yang perlu dijaga. Dengan nah, orang-orang yang beriman dia berbeza Pak, dengan orang-orang yang kafir sama sekali. Nah, itu kita sedar, sangat sedar. Nah, berbeza itu termasuk di dalam tutur kata. Ya, termasuk di dalam hal-hal berbicara. Berbeza orang beriman. Dan orang beriman sangat menjaga tutur kata yang terkait dengan akidah, tutur kata yang terkait dengan ibadah, tutur kata yang terkait dengan adab. Nah, semua ini mempengaruhi orang yang beriman. Nah, justru itulah menyebabkan orang beriman itu berbeza. Ya, berbeza dengan orang-orang kafir. Paham kah? Nah, jika sama saja, kita orang beriman sama saja dengan orang kafir punya pertuturan. Nah, di sana tidak ada perbezaan. Jika tidak ada perbezaan, berarti cenderung kita kepada rusaknya akidah, rusaknya ibadah, dan rusaknya adab. Betul. Jadi, riadah yang kedua, dari riadah yang kedua, sedikit berbicara, nah, menghasilkan keselamatan kita. Keselamatan akidah, keselamatan ibadah, keselamatan adab. Dan juga menyelamatkan kita juga daripada keselamatan juga kepada segala penyakit. Ya. Nah, kita kaitkan saja seperti kita sebutkan tadi. Sebab itu dalam Islam ya, kalau kita perhatikan Rasulullah SAW, hadis-hadis baginda Nabi, menziarahi orang sakit itu sunat dan sunnah. Ya kan? Nah, ketika kau menziarahi orang sakit ada adabnya. Salah satu adabnya adalah mendoakan. Betul kan?
Nah, jadi dirakamkan baginda Rasulullah SAW menziarahi siapa? Sahabat yang sakit. Nah, sepanjang pertuturan itu Rasulullah SAW mendoakan kesembuhan. Dan maka sebab itu datangnya hadis doa tentang syifa, doa tentang penyembuhan itu. Kan? Mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu kerana dialah maha menyembuhkan. Mudah-mudahan Allah menyihatkanmu kerana dialah maha menyihatkan. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusanmu kerana dialah maha pemudah urusan. Nah, doanya bunyi begitu, Pak. Ya. Dialog di antara Nabi SAW dengan sahabat yang sakit itu. Sepanjang Nabi menziarahinya, sepanjang Nabi berada dengannya. Ya kan? Mungkin kita silap, Pak. Mungkin saja. Kita kalau sepanjang berada dengan orang sakit itu, kita cerita lama. Oh, dulu kita. Kau tidak ingatkah bawa awek naik motor EX5 belakang? Yang kau break itu. Yang si awek itu begitu luar dia. Itu yang kita sembang. Ya kan? Waktu EX5 itu kau buat macam mana sampai begitu kuat dia? Buat daripada Bang Ali kita, Muhammad Ali kita. Complete set sembang itu kan, dari seorang kepada seorang sampai ke Jepun keluar motor itu, tahu kan? Complete set. Nah, kita sembang itu kan. Kita tidak bersembang Allah memberi kita sakit, mungkin dosa-dosa kita yang lalu. Justru kita insaflah, justru kita taubatlah, kita kembalilah pada Allah SWT. Kami berdoa mudah-mudahan Allah menyembuhkan sakitmu begini. Tidak ada itu kan? Itu contoh. Paham tak? Okey, jadi untuk keselamatan diri kita terkait iman, Islam dan ihsan, terkait akidah, ibadah dan adab, dan untuk keselamatan daripada segala penyakit yang kita sebutkan pada pemahaman kita ya, tidaklah bermakna sedikit bicara kita tidak kena kencing manis. Bukan maksudnya begitu, ya kan? Nah, maksud yang kita sebutkan tadi ya jelas. Nah, kita perlu meriabahkan diri kita supaya kurang bicara, melainkan hal-hal yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan terkait ilmu misalnya, terkait zikir misalnya, kan? Terkait fikir misalnya. Nah, hal-hal begitu. Paham gak, Jul? Nah, jadi kalau tidak perlu, kita tidak perlu bicara, diam-diam saja kita. Pegang tasbih, duduk di bawah pokok sawit itukah, zikir saja. Kan? Nah, betul, Pak. Walaupun daripada bersembang dengan mizi, kalau tidak ada perkara yang boleh mengajar mizi, dan lebih baik pun berzikir saja. Nah, nasib baik mizi boleh diajar dia mau dengar saja cakap. Walaupun dia memberontak begitu kan. Mau tidur pun tidak boleh pagi-pagi, walaupun kacau saja. Kerana dia mau mengurangkan tidur. Nah, itu satu latihan dia. Ya kan? Okey. Terus. Kemudian katanya yang ketiga ya, dengan menanggung derita yang ketiga itu. Dengan menanggung derita daripada gangguan orang lain. Dengan menanggung, nah itu penjelasannya ada sudah ya. Menanggung artinya menerima tanpa membalas. Menerima tanpa membalas. Nah, orang hina kita terima saja tanpa kita membalasnya. Padahal kita kuasa, kita mempunyai daya, kita mempunyai ruang untuk membalasnya, betul kan? Nah, orang caci kita, nah kita tidak membalas. Orang hina kita tidak membalasnya. Orang apapun ya, yang sabit dengan kejahatan terhadap diri kita tidak membalasnya. Kita redha saja. Ya kan? Nah, itulah maksudnya menanggung, perkataan menanggung derita. Nah, itu. Kenapa? Pertama, Allah mengajar kita supaya tidak membalas, ya kan? Tidak begitu. Yang kedua, baginda Rasulullah SAW, Nabi kita mengajar juga kita supaya tidak membalasnya begitu, kecuali secara hak. Apa maksud membalas secara hak? Berdasarkan pada hadis. Ya. Hadis Nabi SAW melarang kita membalas sihir dengan sihir, jahat dengan jahat. Nah, itu contohnya. Sebut sudah kita pada hari yang lalu.
Nah, Nabi melarang. Orang sihir kau sihir dia balik sebagai balasan. Ya kan? Nah, ini salah. Orang berjahat dengan kau berjahat dengan dia balik sebagai balasan. Ini salah. Itu tidak diajar begitu. Allah mengajar kita, baca sudah dalilnya, wa ibadur rahman. Nah, tetap kita mendoakan keselamatan kepadanya. Nabi SAW mengajar kita, kita tidak boleh membalas, melainkan secara hak. Hak artinya menasihati atau memberi tunjuk ajar. Nah, itu maksudnya. Kan? Nah, si Fas, nah dia marah Walid. Dia mau santau Walid. Nah, ketika itu secara hak, Walid tidak boleh santau Fas. Karena kalau Walid santau Fas 2 hari saja. Kan? Walid tidak boleh santau Fas. Macam mana? Nah, Walid secara hak, Fas kau jangan buat kerja begini. Kerja begini berdosa. Akan menyebabkan begini. Nah, itu bentuknya. Itu hak. Ya, menasihatkan. Memberhentikan. Ya, itu kan. Nah, itu. Faham kah? Nah, Walid tidak boleh santau Fas. Oleh karena Fas santau Walid, Walid pun santau Fas. Nah, tidak boleh begitu. Faham tak? Nah, ini pelajaran besar ya. Kamu orang nanti mau hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, macam-macam jadi. Okey. Ambil. Takut dia langgar kamera. Jangan kamera. Okey. Dengan menanggung derita. Ya, dengan menanggung derita. Apa makna menanggung derita, Fas? Dengan menanggung derita akan dicapai segala tujuan. Akan dicapai segala tujuan. Nah, macam mana mau kaitkan ini? Ya kan? Boleh sebutkan ya, mungkin barokahnya kita menanggung derita itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan segala tujuan kita. Selama mana tujuan itu membawa kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Jangan takut dia bubur dalam mulut itu ya. Itu racun itu. Okey, faham kah? Musannif di dalam syarah-syarah lain pun menyebut hal yang sama. Dengan menanggung derita itu akan dicapai segala tujuan. Dengan barokahnya kita menanggung derita itu, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan tujuan-tujuan kita, niat-niat kita yang lain, matlamat kita yang lain. Ya kan? Kadang-kadang macam-macam kita punya niat. Kita punya itu, kita punya ini. Nah, kita berdepan dengan orang punya apa ya? Tekanan, orang punya tekanan. Nah, kita pun tidak jadi mau buat apa yang kita mau buat. Ya kan? Nah, Walid ada seorang kawan. Mudah-mudahan ini boleh menjadi pengajaran kepada kita. Nah, dia belajar tidak tinggi, tidak belajar universiti, tidak belajar. Dia belajar pondok sekejap, dia lari. Kemudian dalam arti kata yang lain selesai urusan fardu ainnya selesai. Kemudian dia kerja cari modal. Nah, dia balik di kampung, dia buat projek, buat kerja, dia ada projek. Nah, ketika itu orang kampung hina-hina dia saja. Ya, orang kampung hina dia begitu begini, belajar tidak mau begitu, macam-macam orang kampung hina dia. Nah, dia pun alhamdulillah mungkin dia ada pelajaran, ada ilmu ya, dia mendengar sudah hadis-hadis nas-nas contoh tentang kita seperti mana kita bincang ini. Nah, dia diam saja sampai dia berjaya kan? Sampai dia berjaya. Macam mana dia berjaya? Dia ada 60 ekor rusa. Nah, sekarang dia jual semua rusa itu. Dia ada 60 ekor rusa, dia bela rusa. Dia ada kambing lebih daripada 200 ekor jika tidak salah Walid pada ketika itu. Nah, dia berjaya apa? Dalam kampung itu satu-satunya orang muda yang pakai kereta baru koyak plastik dia. Ketika itu. Nah, yang menghina-hina, yang bercakap macam-macam itu tadi terdiam semuanya. Paham tak? Nah, itu contoh. Ya. Jadi Walid contohkan apa? Walid contoh dia tidak membalas. Kau hina dia, kau kecam dia, macam-macam kepada dia. Dia bukan melakukan dosa apapun.
Dia bukan melakukan salah apapun. Kalau mau disabitkan dengan bala bencana, tidak mungkin. Kita andaikan begitu kan. Nah, orang yang menghina dia hanya karena dia lari daripada belajar, dia tidak belajar dan sebagainya. Padahal dia ada pengetahuan sudah tentang fardhu ain bagi diri dia, selesai bah. Dia orang yang mendirikan salat, dia menjaga ibadahnya. Kan? Ketika dia terhina dengan orang kampung, dia ambil tindakan buat pondok di tempat dia membela binatang-binatang itu, dia tidak ganggu orang, sebagainya. Nah, ketika itu dia pernah mau minta anak darah orang, orang tidak bagi, tahukah? Nah, ketika dia kaya saja, dia ada duit, ada kereta saja, baru orang mau bagi. Ambil anakku, ambil anakku. Ini kawan Walid juga, Pak. Meninggal sudah dia. Umur dia, kalau dia hidup, umur dia 60. Tidak sampai. Dalam 58 kali 57 gitu. Nah, jadi pengajarannya apa? Nampakkah? Karena dia menanggung derita yang kita sebutkan tadi. Ya kan? Orang menghina dia tidak balas, orang begitu dia tidak balas, orang begini dia tidak balas, diam saja, tenang saja. Mungkin dalam hatinya mendoakan mudah-mudahan Allah memberi kebaikan kepadamu, kan? Dan Allah memberikan kebaikan kepadaku. Nah, barokahnya itu dia berjaya. Nah, barokahnya itu dia berjaya. Paham gak? Nah, itu kita maksudkan tadi. Menanggung derita, ya, dengan menanggung derita itu akan dicapai segala tujuan. Nah, Walid aikan barokahnya menanggung derita itu. Oke, sama saja keadaan kita. Orang belajar pondok ini pun sama saja, tukar. Walid dulu pun dihina, ada keluarga berhina saja, macam-macam. Ya, Walid pun ingat semua itu. Ada yang berpandangan kau pergi belajar elok begini-begini, kau pergi belajar pondok nanti kau mau kerja apa, kau mau makan apa, begitu begini, macam-macam lah. Nah, rupa-rupanya sampai sekarang umurku 50 lebih sudah. Aku makan lebih dari orang. Kan? Kalau kamu orang satu hari, ya, kebanyakan orang satu hari ayam 1 ekor misalnya. Nah, aku sudah tentu-tentu 4 ekor. Berbeza kan? Nah, hidup sama saja. Lebih dari orang. Kan? Nah, sampai sekarang adik-beradik yang hina-hina Walid ketika itu, Pak. Cakap-cakap lebih kurang ketika itu. Ada yang Walid kasih kenderaan dia orang, Pak. Susah Walid kasih lori, lingkup habis lori-lori Walid. Nah, sebab itulah barokahnya kita, apa istilahnya? Barokahnya kita menanggung derita. Ayat di sini menanggung derita, ya. Dengan pemaknaan tadi. Apa maknanya tadi, Mizi? Menanggung derita itu apa maknanya? Mangkuk betul. Nah, dhabit di kitab kau, bah. Yang kau mau baca nanti kitab itu. Kau pergi tulis di nota kau sana, besok kau mau baca kau kelang kabut saja. Nah, Walid membantu kamu orang supaya senang memahami teks. Kan? Okey. Dengan menanggung derita, tidak membalas. Nah, bentuk manapun, ya kan? Akan dicapai segala tujuan. Nah, Walid aikan barokahnya itu akan menyebabkan tujuan-tujuan kita, niat-niat kita tercapai. Nah, Walid merasakan itu juga. Ketika Walid tidak membalas orang mau kata apa, mau bilang apa, begitu begini, tidak peduli. Aku tidak peduli orang lain, siapapun. Kan? Nah, alhamdulillah Allah SWT menyempurnakan segala tujuanku sampai sekarang. Tahukah? Tinggal mau beli kapal saja Allah SWT tidak sempurnakan.
Nah itu pun ku yakin kau boleh beli kapal, tahu tak? Betul. Kalau aku mau, yakin. Nah, tidak mau saja. Mau bela orang mengaji. Akan datang nanti ada orang yang mengaji walid bela solid, kau tahu kan? Janda-janda semuanya itu. Tapi nenek-nenek, kau dengar janda saja kau senyum nizi. Nenek-nenek semuanya. Nah, aku mau bela semua itu, tahu kan? Akan datang. Sekejap lagi. Fizikal kita tak boleh suar kat dia lah. Jadi kita, ya betul persoalan gangguan dari segi kerohanian, mungkin emosi kita dan sebagainya, bentuk-bentuk tu. Kalau ganggal di fizikal, kalau dia nak pukul kita kena elak lah, kita kena lawan lah, kan? Tadi kita dermen, tadi kita bengkak lah, kan? Itulah. Yang betul lah Pak Haji tanya tu daripada segi ini apakah kerohanian atau apakah jasmaniah aja kan? Jadi mungkin ada gangguan jasmaniah pun, kan? Contoh ya, kita ambil contoh Sayyidina Ali ketika bertempur dalam satu peristiwa, Yahudi ini ludah muka dia dan dia mempunyai kesempatan untuk membunuh Yahudi itu. Dia meninggalkan untuk tidak membunuh Yahudi itu. Dia takut dia membunuh Yahudi itu karena dia marah sebab Yahudi itu ludah muka dia, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia takut dia membunuh bukan kerana Allah. Karena ada dalil dalam Al-Quran itu kan, fayaqtuluna wa yuqtalun. Engkau membunuh atau kau dibunuh kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil itu? Menyebabkan Sayyidina Ali tidak membunuh Yahudi itu. Walaupun dalam peperangan, undang-undang perang, kita bunuh dia bunuh kita. Itu undang-undang perang. Jadi Sayyidina Ali tak bunuh. Bila keadaan macam tu, Yahudi ini pun tak jadi. Mengalah dia. Ada riwayat mengatakan Yahudi itu kemudian menjadi Islam. Dia bertanya, kenapa kau mempunyai kesempatan untuk membunuhku, kau tidak membunuhku? Jadi Sayyidina Ali kata, aku takut aku membunuhmu bukan kerana Allah. Lalu, kerana kau ludah di mukaku. Jadi, kita nak terkait dengan kita ni, bahawa Sayyidina Ali dalam hal ni tidak terkesan dengan gangguan itu. Tidak terkesan dengan hal itu. Contohlah kan. Jadi itu ada physical contact itu pada dasarnya. Ada physical contact. Ludah di muka Sayyidina Ali itu physical contact. Tapi ternyata Sayyidina Ali tak terkesan dengan physical contact itu. Dia lebih terkesan dengan, sekali kalau aku bunuh kerana tu, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan untuk kita lihat dari sudut ini bagaimana barakahnya itu tadi menuntun dia betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Majasnya, kiasannya balik kepada kita pun macam tu juga. Apabila kita tidak terkesan dengan gangguan itu tadi, mungkin kebanyakannya adalah kerohanian. Mungkin juga ada hak sifatnya fizikal, jasmania. Apabila kita tidak terkesan, ini membawa kepada keberkahan yang kita sebutkan tadi. Itu. Boleh kalian? Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Kita mau mudah-mudahan begitulah. Bukan semua orang suka kita mengaji, kita belajar, kita pondok begini. Bukan semua orang suka. Itu normal saja. Sewaktu kami di Pondok Lanai pada masa itu, orang report saja. Tahukah? Sekejap-sekejap orang report itu, sekejap-sekejap report ini, sekejap-sekejap orang report itu. Pada ketika itu polis datang saya pondok. Kan? Padahal hal-hal yang tidak menyangkut budak-budak pondok pun. Kan? Biasa nakal budak-budak kan. Macam Mizi punya nakal, itu biasa saja Barif. Tapi tidak menyangkut, faham kan? Keadaan itu kami lalui ketika kita di Bukit Bayu itu. Orang report macam-macam. Katanya Abang Arif, dia pengalaman dengan Walid ketika itu. Orang report ISIS. Walid mewujudkan satu kumpulan ISIS. Report dia orang dengan polis. Itu gambaran-gambaran untuk menunjukkan. Bukan semua orang suka. Yang kita melihat ini adalah kebaikan. Bukan semua orang suka, kan? Sebab kita yang melihat ini kebaikan, mereka tidak melihat apa yang kita lakukan ini sebagai kebaikan. Mereka melihat dangdut itu kebaikan.
karaoke itu kebaikan. Nah, mereka melihat dari sudut itu. Nah, itulah yang mewujudkan pertembungan antara kita dengan mereka, betul? Dan itu juga adalah yang mewujudkan gangguan yang kita sebutkan tadi. Sama ada fisikal atau spiritual, sama ada jasmaniah maupun rohaniah. Dan kita menahan diri kita, menanggung diri kita daripada gangguan-gangguan itu, tidak terkesan dengan gangguan-gangguan itu. Nah, itu maksud kita. Nah, barakahnya itu Allah akan menyempurnakan tujuan kita apa. Nah, sebab itu Walid rasa ini adalah bahagian daripada barakahnya Walid menanggung. Nah, walaupun ada kalanya Walid marah juga, aku mau tampar saja siapa. Nah, itu Walid Samsin. Walid memang Samsin, kamu orang tidak tahu. Sekarang saja kamu orang tengok Walid bawa tongkat saja. Walid memang Samsin. Ku tampar, ku cakap, ku mau tampar, ku tampar saja. Aku tidak peduli siapa. Tahu kah? Nah, Walid masuk balai polis, sekejap masuk balai polis, orang report, ku tampar orang. Nah, aku masuk saja balai polis, ku tidak peduli, Pak. Tahu kah? Nah, aku tampar orang ada undang-undang, betul kah? Ha? Dia orang buat tidak betul dengan orang. Nah, aku turun, aku nasihat, dia orang cakap banyak, aku tampar, Pak. Kepedulikan. Nah, ada ibu bapa yang datang serang Walid, mau pukul Walid, silakan. Nah, buka sini, ini lain. Kau langkah masuk sini, kau mampus. Nah, dia pun patah balik, Pak. Tidak jadi. Aku Samsin, Mizi. Kau belum kenal aku lagi. Tahu tak? Aku punya kontak sampai bom triangle itu, tak? Triangle segitiga emas, golden triangle ke Vietnam, Kamboja itu aku punya kontak buat mafia-mafia itu. Jadi kau jaga Mizi. Kau boleh hilang macam itu saja, tahu tak? Kubur tiada, pesan tiada. Jangan main-main. Ha? Okey. Kemudian katanya, yang ketiga sudah kan? Yang ketiga. Dan yang keempat, dari sedikit makan katanya. Yang keempat itu kan? Dari sedikit makan dihasilkan kematian syahwat katanya. Dari sedikit makan akan menghasilkan kematian kerendahan. Nah, itu istilah ya. Kadang-kadang para ulama menggunakan, bukan ulama, penterjemahnya menggunakan istilah yang agak ekstrim, kematian syahwat. Nah, mati sudah jurnal cari ubat, mau kasih hidup balik, tahu kah? Bukan kematian, kerendahan. Kerendahan syahwat. Syahwat itu terkait nafsu, gitu kan? Jadi yang keempatnya, dari sedikit makan dihasilkan kematian kerendahan syahwat nafsu saja, babit. Supaya kita tidak memisahkan syahwat itu dengan nafsu. Dan kemudian disebut nafsu syahwat. Nah, itu ya. Dan kita ada definisinya sudah. Definisi nafsu syahwat. Definisi nafsu badaniyah, syahwiyah, haywaniyah. Nah, itu kan. Nah, itu daripada perspektif Futhul Ghaib Syekh Abdul Qadir Jailani. Okey. Katanya dari sedikit makan dihasilkan kematian syahwat. Nah, apa maksud kematian syahwat? Apa maksud kerendahan syahwat itu? Nah, boleh saja kita sebut nafsu syahwat kita menjadi lemah. Boleh saja kita sebut keinginan syahwat kita menjadi lemah. Betul. Ya. Sebab hadis-hadis yang mendukungnya antara lain adalah sekiranya kita tidak mampu untuk menikah. Nah, ini cerita sampai masa ya. Sampai masa tidak mampu untuk menikah. Atau tidak ada orang yang mau menikah dengan kita. Oleh kerana handsome kita keterlaluan. Jadi tidak ada orang yang mau menikah dengan kita. Jadi macam mana kita mau buat? Nabi mengajar kita supaya berpuasa. Gitu kan? Dan ini juga menjadi amalan para ulama-ulama kita. Antaranya lah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang menjadikan puasa itu sebagai amalan untuk menundukkan ya, rasa apapun. Betul kan?
Nah, ketika kita puasa saja gramnya kurang. Bayangkan satu hari kita puasa kurangnya gram 10%. Nah, kalau kita puasa 10 hari kurang 100%. Kalau kita puasa 30 hari kurang 300% gramnya, tahu tak? Karena gram syahwat itu dalam ukuran apa ya, dia panggil ukuran kita ya. Gram syahwat itu 1000%. Walaupun 1000% tidak ada. Kan? Itu gambaran. Ya. Karena gramnya syahwat itu 1000% lah orang berzina. Karena geramnya syahwat itu 1000% lah orang melakukan keburukan-keburukan. Sekalipun ditegah, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bahkan ada ulama yang membincangkan istilah mereka pakai adalah gelora. Pada menggambarkan nafsu itu sifatnya gelora. Perkataan gelora jika kau rujuk di dalam Kamus Dewan. Itu tidak tahu edisi berapa ini. Tapi Kamus Dewan edisi 8 boleh bisa tengok. Gelora itu dengan makna laut bergelora. Begitu, tahu tak? Kalau dalam diri kita bergelora, kacau bilau dia. Kacau akal kita. Tengok tiang pun nampak macam orang perempuan sudah. Tiang elektrik itu, Pak. Itu gelora. Ya kan? Tengok aci India yang hitam-hitam itu pun nampak macam putih berkilat sudah. Itu gelora. Walid pernah bentang satu paper ya, menangani gelora. Lupa tajuknya. Di penjara. Untuk orang-orang penjara di Taiping tu. Tajuk itu diberikan oleh komandan penjara. Nah, macam mana mengurangkan gelora orang-orang di dalam penjara ni. Tahu kan dia tidak boleh berjumpa dengan istrinya begitu begini. Nah, bergelora semua dia orang dalam. Macam mana menangani? Oleh bincang itu. Betul bah dia orang mengakui bang, kan? Jadi sedikit makan menghasilkan kerendahan syahwat kita itu. Ya. Jadi kenapa? Kerana terkait dengan syahwat inilah yang menyebabkan banyak berdosa kita, tahukah? Baik lelaki kita maupun perempuan kita. Ya. Terkait dengan badannya, itu satu hal yang menyebabkan kita lalai. Terkait dengan haiwaniah, nah itu mungkin kurang. Tapi terbanyak, terbesar yang merosakkan kita dalam terkait dengan nafsu adalah syahwiyah. Nah ini banyak menyebabkan kita berdosa. Orang perempuan nanti dia berdosa macam mana? Dia mau pamerkan dia, tai lalatnya di sini, bibirnya begini, dia mau pamer semua mukanya kan. Mau tunjul-tunjul keadaannya kan. Nah ketika itu bermulanya dosa. Datang si lelaki yang dia suka misalnya. Nah mula-mula tengok-tengok dari jauh saja, lepas itu tengok-tengok dekat. Lepas itu mau pegang tangan. Kau pun mau pegang tangan lelaki itu pun mau pegang tangan kau. Tanda kasih sayang konon. Cinta Islamik. Istilah-istilah bid'ah yang direka, tahu tak? Itulah istilah-istilah bid'ah. Nah, mula jadi maksiat semua. Lepas itu rosak, semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak. Ya. Sudah sedar mau menikah cepat saja. Kenapa? Buncit sudah. Ini yang terjadi sekarang, tahu tak? Nah, di mana-mana, bah, di Sabah pun banyak juga hal begitu, aku tahu, bah. Masya Allah, rusak lagi. Nah, faham tak? Jadi pada keseluruhannya adalah nafsu syahwat. Nah itu yang banyak mengheret kita, lelaki kah, perempuan kah, kepada dosa yang besar, kepada dosa-dosa umumnya. Nah justru itulah kita perlu menundukkannya, merendahkannya, gitu kan? Nah bagaimana caranya? Sedikit makan. Dan kita maknakan sudah tadi, sedikit makan, ai puasa, gitu kan? Jadi perlu puasa bah lelaki ke perempuan ke. Tundukkan. Riyadahkan. Nah begitu. Nah, kalau hari-hari kita puasa kan bagus kan? Bagus lah. Walaupun puasa pagi tadi, Pak.
Sahur jam 3 tadi, pagi. Nah, pagi-pagi tadi rasa berdesing saja telinga semua. Nah, kemudian mama pun goda-goda suruh makan saja. Makanlah, makanlah, makanlah. Dia menggoda apa? Keluar pergi buat kerja sana, berdiri sekejap pening, duduk. Datang sekejap tengok Jul, pening, duduk. Pergi balik sekejap, tak boleh tahan. Masuk saja, aku mau tidur, mama puasa juga. Mama mau kacau. Makanlah, makanlah. Ini ada susu kambing ni. Nah, lingkup berpuasa aku. Minum susu kambing. Okey lah. Dari sedikit makan air, dobitkan air langsung ya, puasa. Nah, tidaklah bermaksud puasa itu saja ya. Nah, kau sedikit makan pun sama saja keadaannya. Cuma puasa itu lebih baik jika kita dasarkan kepada hadis Nabi SAW. Ya kan? Nah, jika kita kaitkan dengan hadis baginda Nabi, nah puasa itu lebih baik. Adapun sedikit makan itu, nah termasuk di dalam hal yang kita bincangkan juga. Ya. Nah, bagaimana sedikit makan? Nah, balik kepada baginda Nabi SAW punya kaedah, jangan sampai kita terlalu kenyang. Kan? Nah, kadang-kadang disebut makan sekadar kenyang. Sekadar, perkataan sekadar itu menunjukkan tidak keterlaluan. Ya kan? Nah, itu. Karena itu boleh saja terkait di sini. Paham gak? Nah, jadi kau makan, kalau selalu kau makan 2 pinggan, nah ini kau makan setengah pinggan saja. Nah, contoh. Nah, itulah sedikit. Kan? Nah, gitu. Jangan, ya puncanya sebenarnya sejak sekian lama kita makan banyak. Nah, ini puncanya yang menyebabkan bila makan sedikit saja kita kelang kabut sudah. Kalau kita melatih dari awal kita makan sedikit, nah tidak hal, betul kan? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nah para sahabat Nabi umumnya, dan mereka makan sekali saja sehari, tahu tak? Jadi ditanya kepada mereka, kalau demikian gandum kita yang banyak untuk apa? Diserahkan ke Baitul Mal. Persediaan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Berperang kah? Apakah? Nah, itu mereka. Ya kan? Mereka berpikir begitu. Mereka tidak pikir mau simpan. Nanti untuk anak. Nanti ku mati anakku bagaimana, cucuku bagaimana. Mereka tidak pikir begitu. Mereka mengurangkan. Nah, kalau makan kita ini hari, satu hari 1 kilo gandum, secara mereka berpikir ya. 1 kilo gandum misalnya. Dia kurangkan tinggal setengah kilo saja. Macam mana mau buat? Nah, kita makan 1 hari 1 kali saja. Ketika mana? Ketika berbuka puasa. Gitu kan? Nah, berbuka puasa makan. Nah, nanti kita sahur sedikit. Nah, itu yang menyebabkan mereka sentiasa mempunyai ruang, mempunyai peluang untuk menginfakkan apa yang mereka ada kepada Baitul Mal. Nah, itu sebagai persediaan membangun sebuah negara Islam Madinah. Nah, itu besar kan? Nah, kita tidak perlu sampai sebuah negara mau campur politik orang itu orang ini, pening kita kan? Kurang-kurangnya mau membangunkan satu pusat pengajian kita. Nah, kita pikir begitu. Okey. Kerana, kata musannif lanjutan, kerana dengan banyak makan, nah, jadi ada implikasinya itu. Kerana dengan banyak makan dihasilkan kekerasan hati, menyebabkan kekerasan hati menjadi keras. Nah, banyak makan itu menyebabkan hati menjadi keras. Bukan fizikalnya ya. Hati menjadi keras fizikalnya, itu cerita lain itu. Itu cerita penyakit, ya kan? Hati menjadi keras dengan konsep kerohaniannya, konsep spiritualnya. Ya, ini istilah ya. Nah, kalau kita dominan dengan pandangan Imam Ghazali dalam Ihya, 3 perkara itu saja. Sakit, sihat, sakit, mati. Nah, mungkin hati menjadi keras itu merupakan bagian daripada sakit. Bagian daripada keadaan hati yang sakit. Ya. Dan mungkin juga menjadi bagian daripada keadaan hati yang mati. Ya. Nah, jadi itu maksudnya itu. Jadi katanya
Kerana dengan banyak makan itu dihasilkan air menyebabkan kekerasan hati. Hati menjadi keras. Nah, hati yang menjadi keras ini kita belajar sudah sifatnya kan. Hati yang sakit kita belajar sudah sifatnya. Susah mau menerima ilmu, susah mau menerima kebenaran, susah mau keluar daripada lingkungan-lingkungan kebodohan, kejahilan. Nah, susah segala-galanya. Nah, itu hati yang sakit. Selalu nampak orang lain yang tidak betul, dia yang betul. Kan? Terlibat dengan salah, dengan dosa, tapi tidak merasakan apa-apa. Nah, itu sifatnya hati yang penyakit. Jadi, apa yang kita perlu buat? Nah, kita perlu puasa atau sedikit makan, jangan banyak. Keras hati kita. Nah, ketika keras hati kita, cakap pun tidak mau dengar. Walid cakap tujuannya bagus, bah. Tujuannya kamu orang. Iyalah. Kalau kita bercakap prosesnya, kita mau sempurna hubungan dengan Allah. Nah, Walid bercakap pada keadaan apapun, mau kita perlahan-lahan naik untuk sempurna hubungan dengan Allah SWT, gitu kan. Mulanya kau dapat ilmu, kemudiannya kau sedar diri, kemudiannya Allah terima dirimu, dan kemudian sempurna hubungan denganmu, dengan Allah SWT. Nah, itu yang tujuan Walid. Nah, ketika itu Walid cakapkah, marahkah, membebelkah, apakah? Semua tujuannya itu saja. Ya kan? Nah, kamu orang marah-marah Walid buat tidak puas hati pula begitu. Ha? Menyusun strategi untuk santet Walid. Ha? Menyusun strategi. Berbincang-bincang saya di kandang kambing itu lelaki perempuan. Macam mana kita mau santet Walid? Misalnya kan. Contoh saja, Pak, tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun telah mati. Okey. Nah, itu lambangnya apa? Itu lambangnya keras hati kamu orangnya. Itu lambangnya, tahu tak? Kan? Walid mau kasih kamu orang jadi baik, jadi bagus, jadi mutiara yang bergemerlapan, jadi hero yang disanjung. Kan? Tiba-tiba kamu orang perpakat mau santet Walid. Kenapa? Nah, itu menunjukkan keras betul hati kamu orang, misalnya. Contoh ya. Dan lagi apa? Dan kehilangan cahayanya Allah. Masya Allah. Apabila hati keras. Dan kehilangan cahaya. Hilanglah cahaya. Ini semua gambarannya. Gambaran menunjukkan spiritual. Menunjukkan kerohanian. Keadaan kerohanian itu. Seperti mana kita sebutkan keras hati tadi itu kan. Itu menunjukkan keadaan hati kita yang rusak. Keadaan hati kita yang secara kerohanian yang rusak. Demikian juga disebutkan di sini kehilangan cahaya. Dia bukan ada lampu di dalam, mau hilang cahaya. Dia bukan ada matahari di dalam hatimu, mau hilang. Secara fizikalnya begitu kan. Nah, maksud kehilangan cahaya itu adalah hilang rasa dan perasaan terhadap Allah, terhadap agama, dan terhadap dirimu sendiri. Nah, itu. Sebab rasa dan perasaan itu dimaknakan secara maknawinya adalah cahaya, adalah nur. Nah, begitu. Okey. Kerana dengan banyak makan dihasilkan kekerasan hati dan kehilangan cahayanya. Nah, hilang nur. Apabila hilang nur yang kita maksudkan tadi itu, nah, tidak ada rasa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa pentingnya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasakan lebih penting berhubungan dengan makhluk dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih penting berhubungan dengan benda dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih penting berhubungan dengan hal dan perkara dengan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu hal-hal yang tersabit dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tidak penting lagi. Belajar tidak penting lagi. Betul kan? Penting lepak. Dengan mendengar ilmu, mendengar Al-Quran, mendengar hadis Nabi tidak penting lagi. Penting nganga dengan kawan-kawan.
Nah, faham tak? Nah, itulah keadaan-keadaan yang akan terjadi. Belajar, menuntut ilmu, mengenal iman, Islam dan ihsan menjadi tidak penting lagi. Yang penting adalah karaoke. Itu yang terjadi kepada manusia kan? Itu yang terjadi kepada umat. Belajar, mendengar ilmu, memahami agama, memahami iman, Islam dan ihsan sebagai tiang agama tidak penting lagi. Yang penting adalah memancing. Yang penting adalah apa? Menunggang motosikal ramai-ramai. Ride to Hatnyai. Yang penting adalah itu, yang penting adalah ini, adalah itu, adalah ini. Sesuatu yang tidak terkait dengan Allah SWT. Tahu kan? Nah, ini bah terjadi kepada kita umat. Jangan umat bah, anak-anak Walid pun terjadi sama saja. Kau tengok. Kau tengok sendiri bah kan? Mereka menjadikan tidak penting. Padahal Walid berada di sini. Bercakap di sini. Mengajar. Mereka mau tunggu bila? 10 tahun lagi? 15 tahun lagi baru dia mau belajar kah? Kalau dengan Walid mereka sendiri mereka tidak belajar. Tidak mungkin mereka akan belajar dengan orang lain. Bohong saja. Ya kan? Itu anak-anak Walid sendiri. Sebab itu agama, iman, Islam bukan warisan. Betul? Nah, warisan daripada Nabi Allah Adam alaihissalam saja kepada kita. Yang lain-lain semuanya kita sendiri, tahukah? Kau mau, kau dapat. Kau tidak mau, dia akan pergi meninggalkan kita. Nah, sama saja. Kamu orang mau, kamu orang dapat. Anakku sendiri, karena mereka tidak mau, nah mereka tidak akan dapat. Percayalah. Itu hakikatnya. Jadi ku tahu saja, anakku yang namanya Ihsan. Apa yang dia ada, apapun dia tidak tahu. Pengetahuannya hanya andaian saja. Bukan tahqiq. Sesuatu yang tidak pernah terjamin ilmu. Nah, apalagi yang lain. Nah, itu anakku sendiri. Nah, kita ada peraturan pondok ya, ingat ya. Peraturan pondok kita ada dan kita perlu ikut peraturan pondok. Mana-mana yang tidak terikat, tidak meletakkan diri mereka dengan peraturan pondok, nah kita akan buang sekalipun anak kita, tahukah? Buang dengan arti kata kau tidak boleh tinggal di pondok, kau tinggal di lain. Paham tak? Nah. Kita jaga ya. Walid sudah melihat kepada keadaan-keadaan yang ada budaya-budaya yang bukan budaya yang kita mau ketengahkan di pondok pun ada. Nah, ini berhati-hati ya. Pikiran, budaya pemikiran kita tidak mau budaya yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, budaya fahaman pun sama saja. Budaya tingkah laku, ya ini termasuk pakaian dan sebagainya. Nah, kita tidak mau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jadi ada satu keadaan yang Walid lihat, nah ini bertentangan. Ya. Nanti Walid akan perbetulkan, nah jika tidak betul baru Walid ambil tindakan. Okey. Nah, ingat itu. Walid cuba mewujudkan satu persekitaran yang syar'i, yang mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana kita semua boleh mengambil panduan di situ. Jika nanti kita ada anak kita beracuankan kepada persekitaran yang kita wujudkan. Faham tak? Nah, begitu caranya. Jangan kita beracuankan dengan persekitaran yang merapu. Karena persekitaran yang merapu, nanti acuannya merapu, nah keluar dari persekitaran itu merapu semuanya. Tahu tak? Sebelum Walid mati, pejam mata, kurang-kurang acuan ini terbina, terbentuk dengan baik. Nah, yang akan datang keluar daripada acuan ini, mudah-mudahan mereka pun baik, menjadi manfaat kepada kita. Tahu tak? Itu. Okey. Kau nak kata musannif? Yang mana sudah?
Cahaya hikmah adalah lapar. Cahaya hikmah. Hikmah di sini maksudnya kebijaksanaan, kecerdasan. Ya. Cahaya, nah itu majas kepada insting, majas kepada rasa dan perasaan yang kita sebutkan tadi. Cahaya hikmah, ya, rasa dan perasaan, ya, kita sebutkan hikmah ai, kebijaksanaan. Nah itu termasuk di dalam rasa dan perasaan itu. Cerdas adalah lapar. Dalam arti kata yang lain, lapar, makna lapar adalah puasa, kita sebut sudah kan? Nah itu. Makna lapar antara lain adalah berpuasa. Berlapar ai berpuasa. Nah itu mendatangkan kebijaksanaan dan kecerdasan. Ada hadis tentang itu. Walid tidak ingat bahwa hadis itu kami rakamkan dalam tesis. Walid rakamkan hadis itu dalam tesis Walid. Lupa bunyinya macam mana. Okey. Cahaya hikmah adalah lapar. Sedangkan kenyang akan membuat jauh. Sedangkan kenyang, ada tambahan sisi syarahnya, kenyang yang berlebih-lebih. Nah, ada yang menyebut begitu. Termasuk kenyang yang berlebih-lebih itu tidak sempat lapar, kata para ulama. Sekejap makan. Jumpa laksa, makan laksa. Jumpa mi kari, makan mi kari. Jumpa Maggi, bantai lagi Maggi. Pusing sana jumpa roti canai, balun roti canai pula. Nah, makan saja. Itu maksudnya. Kenyang antara lain itu maksudnya. Ya, berlebih-lebih. Akan membuat menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada hadisnya. Musannif mendatangkan hadisnya terkait hal ini. Terangilah kalbu kamu, terangilah kalbu kamu, terangilah kalbu ai hati. Terangilah kalbu ai hatimu dengan lapar ai puasa. Nah, hadis ini para ulama khitabkan puasa saja terus. Nah, rupa-rupanya dengan puasa itu akan menerangkan hati kita. Sisi lain panjang, ada perbincangan panjang. Ada yang mengatakan melapangkan akal kita, melapangkan hati kita, dengan menenangkan tingkah laku kita. Nah, ada hadis yang ada huraian yang terkait dengan hal itu, bahwa lapar itu menenangkan pikiranmu, dan melapangkan hatimu, menenangkan pikiranmu, melapangkan hatimu, dan apa ya, tingkah laku, terkait dengan tingkah laku, rasanya menenangkan juga tingkah laku kita. Gitu. Perangilah nafsu kamu. Jadi datang perkataannya, perangilah nafsu kamu. Perangilah. Nah, maksud lawan lah, gitu kan? Lawan nafsu kita, jangan ikut dia. Ya, jadi perangilah, lawan nafsu kita. Lawan, nah merujuk kepada jangan kita ikut nafsu kita. Kalau ikut nafsu kita, mau makan itu, mau makan ini, lawan bah. Sikit saja, memadai saja. Gitu kan? Kalau ikut nafsu kita, mau tidur sepanjang hari, lawan bah. Kalau ikut nafsu kita, zikir pun tidak mau, apa pun tidak mau, lawan bah. Jangan kau ikut dia saja. Kalau ikut nafsu kita, mau karaoke saja dalam dom itu, lawan bah. Jangan kau karaoke. Contohnya begitu. Mau karaoke kah? Mau karaoke, aku beli set bah. Set karaoke itu. Berapa harga set karaoke itu? Dan tahu? 3 lebih. Maukah? Mau aku beli besok? Tidak mau, tidak apa-apa. Okey.
Perangilah, ai lawanlah nafsu kamu, nafsu kita. Lawan. Jangan ikut dia. Macam mana melawan? Dengan lapar dan dahaga. Nah, kita melawannya dengan lapar dan dahaga. Ai puasa. Nah, itu saja. Nah, puasa itu sebagai satu riyadhah melawan nafsu kita sendiri. Nah, justru kita tidak mau mengikut nafsu kita, mengembangkan keburukannya. Kita lawan saja. Okey. Kekalkanlah perlindungan. Kekalkanlah dengan makna peliharalah. Dengan makna pelihara. Perlindungan di pintu syurga. Jadi seolah-olah peliharalah diri kita dari selamatkanlah. Nah, seolah-olah begitu. Selamatkan diri kita. Kekalkanlah perlindungan pintu syurga. Mau cukup macam mana ya? Walid berdasarkan teks Arab berjalan saja dalam kepala Walid ini. Jadi maknanya boleh saja kita pakai. Kekalkanlah, ai peliharalah. Jagalah, nah itu senang ya. Jagalah perlindungan di pintu syurga dengan lapar. Jagalah atau lindungilah diri kita, begitu kan? Dan pintu syurga kita, begitu. Dengan lapar, ai puasa. Nah, dalam arti kata yang lain, puasa itu mampu dengan limpah rahmat Allah, mampu melindungi kita dan menjadikan kita berada di syurga. Nah, itu. Allah, Masya Allah, Subhanallah. Sebab, kata musannif, sebab pahala di dalam hal itu adalah seperti pahala orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa musannif mengatakan jaga perlindungan pintu syurga dengan berpuasa? Nah, kata musannif sebagai jawapan, sebab pahala ai kebajikan. Ya. Pahala ai kebajikan di dalam hal itu. Nah, kita bukannya tujuan itu. Tujuan kita ialah Allah SWT. Tetapi Allah dan Rasul menyebut tentang pahala di dalam hal itu. Ya. Pahala di dalam hal itu. Apa hal itu? Puasa. Hal itu ai puasa. Pahala ai kebajikan di dalam hal itu ai puasa. Adalah seperti pahala ai kebajikan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya. Nah, kerana itulah, sedangkan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dijanjikan syurga, betul kan? Jadi, puasa kebajikannya sama dengan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kerana itulah musannif berani mengatakan bahawa dengan berpuasa akan menjadi perlindungan kepada kita untuk mendapat syurga. Nah, seolahnya begitu. Jelas ya? Okey. Padahal tidak ada perbuatan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding lapar dan dahaga. Nah, dari sudut perbuatan individu. Kalau perbuatan secara jama'i, nah, itu perang sabilillah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun secara individu, perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lapar dan dahaga ai puasa. Berpuasa. Jelas ya? Nah. Jadi jangan kita keliru ya. Jadi perbuatan secara individu yang sangat dicintai oleh Allah adalah berlapar. Lapar dan dahaga ai berpuasa. Okey. Nah, perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara jamaah, secara kelompok umatul muslimin adalah jihad atau perang sabilillah. Nah, sebab itu Allah menyebutnya tentang sabilillah, tentang perang sabilillah itu dalam Al-Quran. Akan sampai masanya perang sabilillah itu. Okey. Orang yang memenuhi perutnya,
Orang yang memenuhi perutnya, berarti sentiasa kenyang itu. Orang yang memenuhi perutnya, sentiasa kenyang dan berlebih-lebih itu, tidak akan masuk ke kerajaan langit. Orang yang memenuhi perutnya tidak akan masuk ke kerajaan langit. Nah, apa maksud tidak akan masuk ke kerajaan langit? Nah, ada ulama memaknakan dengan Allah tidak peduli dan Allah tidak perhatikan. Ya. Orang yang memenuhi perutnya dengan makna sentiasa kenyang, makan dan makan dan makan dan makan gitu kan, tidak akan masuk ke kerajaan langit. Nah, apa maksud tidak akan masuk ke kerajaan langit? Nah, para ulama memaknakan dengan Allah tidak mempedulikannya, tidak memandang. Nah, ada istilah lainnya, Allah tidak memberi perhatian. Nah, bolehkah istilah itu? Allah tidak memerhatikannya. Jadi seolah-olah Allah biar saja, dia mau sesatkan, dia mau rusakkan, dia mau jadi apa kan, Allah biar saja. Seolah-olahnya begitu. Tidak dijaga, tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus ya. Nah, kau tahu apa Mizi? Orang yang memenuhi perutnya tidak akan masuk ke kerajaan langit. Kau tahu apa? Dengan ya Allah biar saja, Allah tidak memerhatikan. Takut ya? Kita takut Allah SWT tidak pedulikan kita. Kita takut Allah SWT tidak memerhatikan kita. Tidak memerhatikan dan tidak peduli kita, betul kan? Karena kita tidak punya daya dan upaya apapun. Nah, justru apabila Allah SWT tidak memerhatikan kita, tidak mempedulikan kita, hanyut kita, sesat kita kan? Nah, itu. Dan tidak merasakan manisnya ibadah Allah. Lanjutan daripada orang yang sentiasa kenyang berlebih-lebih itu. Allah tidak memerhatikannya dan dia sendiri tidak merasakan manisnya ibadah. Manisnya indahnya. Babitkan. Nah, ibadah tidak rasa indah. Maksiat yang dia rasa indah. Karaoke, wah, asyik saja dia. Indah, begitu indah, wah. Ini malam menari dengan Yanti. Esok malam menari dengan Novi. Lusa malam menari dengan Inul Darastita. Nah, jadi itu yang indah baginya, kan? Syok saja dia begitu, begini. Yang namanya ibadah jadi satu yang memeritkan, jadi satu yang memayahkan, jadi satu yang menyusahkan. Nah, itu yang terjadi, wah. Berarti dia tidak merasakan kemanisan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi lain, orang yang tidak merasakan kemanisan ibadah, nah dia tidak dapat merasakan keindahan hidup, wah. Sentiasa payah saja hidupnya. Hidup sentiasa payah, susah, begitu begini. Ya. Okey, kemudian kata musannif Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Tsumma qala wallahu a'lam." Ada soalan kah? Ya, silakan. Bila puasa apa tu? Okey. Itu lena sebab letih. Lena sebab letih ada hadis. Lena sebab letih puasa tu menyebabkan kita lena, ada hadis tentang itu. Walaupun hadis itu dhaif dia pun. Kan? Tidur dalam puasa itu lebih baik. Macam mana bunyi hadisnya itu kan?
Hadis itu dhaif, even dhaif, tapi para ulama kita ahli sunnah wal jamaah dhaif ni bukan mardud, bukan palsu. Dhaif ini kerana sanadnya lemah aja, gitu kan? Nah, jadi kalau kita melihat kepada hadis dhaif ini, memang puasa itu letih. Kan? Letih itu menyebabkan kita lena. Nah, itu satu hal yang tabi'i lah. Satu hal yang tabi'i, tak ada hal pun. Kan, di situ. Yang kita maksudkan banyak tidur ni tak sabit dengan letih dengan apa pun. Ataupun sabit dengan letih tapi tak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maksud dia. Hadis yang kita duk bincang tu lah kan. Tu. Adapun letih yang kita duk bincang, lena yang kita duk bincang, sabit dengan letih berpuasa itu, ada hadis lain yang mendukung. Seolah-olahnya begitu bahasa mudahnya. Jadi tak ada hal pun yang tu. Memang puasa tu letih sifat dia. Kalau tak nama letih, tak nama puasa. Kan? Letih itulah yang meredakan lain-lain hal tu, termasuk nafsu syahwah dan sebagainya, meredakan. Kan? Dan letih itulah yang menyebabkan orang kata apa, bercahayanya akal dan hati kita. Kita melihat kepada Allah, kita melihat kepada janji Allah. Contohnya kita kata begitulah. Jika tidak, kita tak tengok pun. Kan? Perut kenyang syok. Ya. Tidur yang lara cerita dia kan. Letih karaoke menari banyak orang sangat, dia pun tidur. Tidur tu tak pakai tu. Dah lah karaoke tu tak pakai dah. Tidur lagi tak pakai. Allah, Masya Allah. Allah Allah. Baik, ada soalan lain? Ada? Silakan mau tanya apa? Kau ni lali saja. Kan? Walid perhati kau lah. Hantu kat dia tu lah. Payah. Hantu tu lah. Semua ada hantu. Mari sini semua ada hantu. Nanti orang Sabah mau datang pesan siap-siap. Jangan bawa hantu kamu orang sini ya. Tinggal di sana. Bawa ke sini payah. Okey, tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.